Yang kedua adalah bagaimana mengaktualisasikan kesadaran berbangsa dan bernegara berdasarkan sistematika Undang-Undang Dasar RI tahun 1945. Yang dimaksud dengan kesadaran berbangsa ini adalah tadi, rasa cinta tanah air aja yang sudah kita sampaikan tadi, walaupun sudah tinggi dari tiap negara, tentu tidak cukup hanya itu. Kita juga butuh kesadaran ya untuk sikap tadi berbangsa dan bernegara. Orang yang bagaimana sikap kesadaran berbangsa bernegara itu, yaitu orang-orang yang tadi menjunjung tinggi prinsip-prinsip dasar negara NKRI sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45. Nah, tentunya dalam menjalankan roda pemerintahan, dalam menjalankan roda bernegara, kita harus mengacu pada ini dan kepada berbagai peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Inilah kesadaran berbangsa dan bernegara. Tentu kita harus paham tentang Pancasila, paham tentang Undang-Undang Dasar 45. Nah, kalau saya gambarkan secara simpel, mungkin paling tidak Anda paham tentang 7 kunci pokok bernegara di negara kita. Kunci pokok yang pertama, Indonesia adalah negara hukum. Pahami persis oleh kita. Yang kedua, bahwa negeri ini negeri yang konstitusional, tidak bersifat absolutisme, bernegaranya ada acuannya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara 1945. Yang ketiga, pahami betul oleh kita semua. Sesungguhnya pemegang kekuasaan tertinggi adalah di tangan rakyat. Ini udah hasil sebuah amandemen. Kalau dulu kekuasaan tertinggi di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya oleh MPR, sekarang enggak. Dia masih tetap di tangan oleh rakyat. Karenanya itu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Yang keempat yang harus Anda pahami bahwa presiden itu pemegang kekuasaan pemerintahan. Dan yang kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, tetapi DPR dapat mengusulkan pemberhentian presiden. Kalau demikian, presiden bertanggung jawab kepada siapa? Kepada rakyatnya. Dia bisa bertanggung jawab. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah yang harus dipahami oleh kita, Menteri Negara adalah pembantu presiden. Dan yang terakhir tadi, kekuasaan pemerintahan tidak terbatas, hanya dibatasi. Oleh apa? Oleh regulasi-regulasi, oleh peraturan-peraturan, oleh konstitusi. Ini yang harus dipahami. Sama Anda pun, Anda bekerja tidak sebebas-bebasnya. Anda juga ada keterbatasan, ada pembatasnya. Apa pembatasannya? Ya aturan main ada sebagai ASN apa? Ada undang-undang ASN, ada tugas pokok fungsi kita yang membatasi pekerjaan kita. Anda tidak bisa semena-mena memperlakukan yang dilayani oleh kita. Ini yang harus dipahami. Itu namanya Anda sadar berbangsa bernegara. Kenapa penting sadar berbangsa bernegara itu? Pertama, ya setiap warga negara bersikap mental sadar berbangsa negara, maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan regulasi yang ada. Mudah-mudahan demikian akan membangun karakter bangsa yang sadar. Ya tentu perlu ada gerakan-gerakan yang berupa seperti revolusi mental. Nah, strateginya tentu pendekatannya kesadaran warga secara persuasif, ya tidak dipaksakan bagaimana. Nah, Anda boleh membuat kegiatan-kegiatan tadi dengan persuasif supaya masyarakat atau paling tidak lingkungan kerja Anda sadar berbangsa bernegara. Jadi sasarannya ya tentu seluruh komponen masyarakat. Ya kalau untuk Anda ya paling tidak masyarakat sekitar yang Anda layani atau staf-staf Anda. Ya, kesasaran kegiatannya. Teknik pembelajarannya tentu tidak lagi mempelajari kayak model di kelas. Anda bisa berbasiskan kebebasan lah Anda untuk teknik. Bagaimana Anda mengadvokasi masyarakat, mengadvokasi staf-staf Anda untuk sadar berbangsa. Semangat jiwa Pancasila.